Sepanjang karir saya menjadi kepala sekolah di sini, saya selalu menginginkan yang terbaik untuk anak didik saya. Mereka bisa belajar dengan baik dan memuaskan. Dan itu tidak berjalan dengan baik. Selalu ada masalah. Tapi saya, sebagai pemimpin, guru lainnya, dapat mengatasinya sampai Anda hadir di sini. Dan membangkitkan rasa takut kami. Apa maksud Ibu? Ada hal yang pantas dilakukan dan ada yang tidak. Dan ini berlaku untuk semuanya. Baik itu murid maupun guru. Saya tidak mengerti. Maksudnya, Ibu Nancy telah melakukan apa yang tidak boleh dilakukan di sekolah ini. Apa yang saya lakukan? Ibu dengan sengaja telah memaksa dan membiarkan Dinda duduk di bangku kosong itu. Bangku yang sudah kita tetapkan bertahun-tahun lamanya untuk dibiarkan kosong. Ibu seharusnya mengerti kalau ada peraturan yang... Peraturan apa? Apa yang bisa saya mengerti? Bangku kosong apa itu? Saya hanya ingin murid-murid saya bisa mengikuti pelajaran dengan jelas. Dan itu akan lebih mudah dilakukan bila mereka berada dan duduk di depan kelas. Jadi memang saya yang meminta Dinda untuk pindah ke bangku itu. Jadi ibu ingin ada korban jiwa lagi? 3 tahun lalu, seorang anak bernama Desi mengalami peristiwa mengerikan saat dia duduk di bangku kosong itu. Saya tahu persis kejadian itu, karena saat itu saya mengajar di kelas. Kami semua sangat syok. Syok berat. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah Desi ditemukan tewas di rumahnya. Bunuh diri. Orang tuanya mengatakan bahwa Desi mengalami stres berat. Bahkan dia seperti orang gila. Bukan Desi saja. Saya juga hampir menjadi gila karena mendapat kabar Bu Santa mati karena kecelakaan. Sangat tragis. Kasihan sekali dia. Saya sendiri sampai sekarang masih merasa takut untuk memeriksa hasil ulangan para murid sendirian. Saya takut jika menemukan ada lembar jawaban lebih. Apalagi lembar itu bertuliskan darah. Cukup. Dan tolong hormati saya sebagai pimpinan kalian. Begitulah ceritanya Bu Nancy. Kejadian semua ini memang tidak patut untuk dibanggakan, terutama demi nama baik dan reputasi sekolah ini. Kami beserta dewan guru lainnya telah memutuskan untuk membiarkan bangku yang ada di 3A itu tetap ada dan kosong. Apa itu bukan karena kebetulan saja, Bu? Maksud Bu Nancy? Bu, saya tidak percaya pada tahayul. Saya yakin Desi meninggal bukan karena duduk di bangku itu. Seseorang menjadi tidak waras bukan karena kerasukan arwah setan. Kenapa bangku itu tidak dipindahkan saja ke gudang atau dimusnahkan? Kami sudah pernah mencoba memindahkan bangku tersebut ke gudang. Tapi keesokan harinya bangku itu balik lagi. Bahkan saya sendiri telah memerintahkan Pak Tony untuk menghancurkan bangku itu. Tapi tetap saja tidak bisa. Kita buktikan saja. Kalau sampai terjadi apa-apa pada Dinda, akan menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Gawat. Urusannya bisa jadi kacau. Saya tidak suka dengan wataknya yang terlalu arogan. Lagian kenapa sih? Hanya karena satu bangku yang tidak terisi, dia yang repot. Ini namanya benar-benar cari penyakit saja. Ibu tidak perlu cemas. Toh dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Kak Dimas. Ini, Lia bawain makanan sama minumannya. Kak, kenapa kakak betah sekali tinggal di sini, Kak? Kak, pulang yuk, Kak.
Semua sayang sama kakak. Semua prihatin melihat keadaan kakak seperti ini. Kak, pulang ya kak. Ayo Kak Dimas, kita pulang. Bu, Ibu, Bu, Ibu, Bu. Ibu, Belum tidur, Dinda. belum Bu. Dinda belum bisa tidur. Kamu kan besok sekolah. Nanti kamu ngantuk lagi. Ibu juga dengar dari guru kamu. Katanya kamu sering ketiduran di kelas. Hah? Akhirnya lampunya udah nyala. Kalau gitu Dinda ke kamar dulu. X bar sama dengan min atau rata-rata itu. Kalau kalian tidak ingin belajar, silakan kalian keluar. Saya tidak mau teman-teman kalian terganggu karena ulah kalian. Jangan marah-marah mulu dong, Bu. Gimana kita bisa terima pelajaran Ibu kalau Ibu cuma bisa marah-marah? Diam! Jangan coba-coba cari alasan. Sekarang kamu mau keluar atau mau belajar? Maaf, Bu. Baiklah, untuk yang lain kita lanjutkan pelajaran. V Sama dengan... Kenapa kamu, Dinda? Kamu tidur waktu penjelasan tadi? Maaf, Bu. Kepala saya sedikit pusing. Kalau kamu sakit, lebih baik kamu pulang. Atau kamu ke ruangan UKS saja. Terima kasih, Bu. Tapi saya masih sanggup mengikuti pelajaran Ibu. Baiklah, kalau gitu kamu jangan tidur lagi ya. Lia, terus terang aja ya. Gue heran sama lo. Kok semenjak Bu Nancy ngajar di kelas kita, semangat lo jadi kendor? Gak biasanya lo nyerah. Apalagi akhir-akhir ini, lo cuma diam aja. Kenapa sih? Woi, setan lu, buat gue kaget aja. Woi, keras kepala banget sih lo. Memangnya ini toilet punya bapak moyang lu? Main banting-banting aja. Ih, sinting nih orang. Woi, pasti dari sebelah situ. Woi, lu ya yang dari tadi ngebanting pintu. Woi, ditanya nggak dijawab lagi. Nyari ribut lo ya? Woi. Itu kan suara Vivi. Ngapain dia teriak?
Vivi, lu kenapa? Belum pulang, Neng? Iya, masih ada beberapa pelajaran yang harus saya catat. Jadi pelajar itu susah juga ya? Saya hanya ingin cepat lulus agar bisa bantu ibu. Oh, Pak Tony, sedang bicara dengan siapa? Bapak tidak bicara apa-apa? Tidak ada siapa-siapa di sini? Pintu gerbang yang di depan belum dikuncikan, Pak. Belum, Neng. Nanti Bapak kuncinya setelah jam 12 malam. Neng Dinda belum pulang. Ini baru mau pulang kok. Tadi habis dapat tugas tambahan dulu dari Bu Nancy. Untung rumah saya dekat sini. Rajin. Iya, Pak. Biar supaya cepat lulus. Biar bisa bantuin ibu. Mari, Pak. Iya, Neng. Bagaimana keadaanmu sekarang, Dinda? Sudah lebih baik? Tadi saya pingsan, Bu. Bu Kepala, saya mau penjelasan. Kenapa bangku itu harus dikosongkan? Kenapa kamu menanyakannya? Karena semenjak saya duduk di bangku kosong itu, saya sering mengalami kejadian-kejadian ganjil, Bu. Emang benar? Benar, Bu. Seperti apa? Saya seperti melihat seorang perempuan. Dia menggunakan seragam sekolah. Dan dia tampak seperti... Cukup, Dinda. Tidak perlu kamu teruskan lagi. Kalau begitu, mulai hari ini, kamu jangan duduk di bangku kosong itu lagi. Tapi Bu Nancy... Nanti ibu yang beritahu Bu Nancy. Cukup. Selesai. Oke? Bu Kepala, bangku kosong itu dulu bekas siapa? Apa mungkin dia meninggal secara tidak wajar? Apa benar setiap kali ujian, lembar jawabannya selalu lebih? Dinda, kamu tidak perlu membicarakan hal ini lebih jauh. Cukup hanya kamu yang tahu. Karena semua ini menyangkut reputasi sekolah. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Kejadiannya sudah 10 tahun yang lalu. Semenjak dia menghilang, semuanya akan baik-baik saja. Gue bingung deh. Kenapa ya? Semenjak Ibu Nancy nyuruh Dinda duduk di bangku kosong itu, sepertinya banyak banget kejadian aneh yang gue alami. Masa? Iya bener. Kayaknya hantu yang jagain bangku kosong itu marah. Terus hantu itu malah ngajar-ngajar kita. Bu Nancy? Kenapa, Dinda? Bu Nancy, saya mau minta izin. Sebentar, pas pelajaran ibu, boleh nggak saya nggak duduk di bangku kosong itu lagi? Kenapa? Saya diminta Bu Kepala. Mulai hari ini, saya nggak duduk di bangku kosong itu lagi. Kamu mulai percaya tahayul? Belakangan ini, semenjak saya duduk di bangku itu, saya sering mengalami kejadian-kejadian ganjil, Bu. Dan saya takut. Kalau begitu begini saja. Kamu pindahkan bangku itu ke belakang dan pindahkan bangku kamu ke depan.
Dinda, kamu sudah pindahin bangkunya? Sudah, Bu. Bu. Bu Nancy? Bu Nancy kenapa? Enggak kok, saya enggak kenapa-napa. Bu Nancy? Dinda? Ngapain kamu di sini? Ini, Bu. Saya lagi nyari data hantu yang sering gangguin saya. Dan kayaknya saya tahu kita harus kemana. Cari siapa ya? Saya gurunya Lia. Saya ingin bertemu dengan Lia. Maaf, Bu. Tapi Non Lia sedang tidak di rumah. Kalau Bapak sama Ibu, ada. Bapak sama Ibu lagi keluar kota. Kalau Dimasnya ada? Maaf, Non. Dan Dimas juga nggak ada. Permisi, saya masih banyak kerjaan. Kiara! Apa yang terjadi denganmu, sayang? Kulitmu rusak. Kenapa saat merayakan hari perkawinan kita tubuh kamu melemah? Apa kamu sakit? Tenang, sayang. Aku takkan pernah meninggalkan kamu sendiri. Apalagi saat hari perkawinan kita. Kini saatnya kita harus berbahagia. Untuk hari berbahagia ini, aku sudah mempersiapkan kado istimewa untuk kamu. Kamu tunggu ya. Ini spesial untuk perkawinan kita, Dimas dan Kiara. Dimas, apa yang kamu lakukan? Siapa kalian? Pergi. Itu Kiara kan? Iya, itu memang Kiara, calon pengantinku. Kalian kesini hanya untuk mengacaukan perkawinan kami, kan? Mengacaukan cinta kita. Kalian seperti Rina. Kalian pantas mati.
Dari siapa nih? Aku dan Rina mengikat janji sehidup semati menjadi teman baik. Aku sangat senang mempunyai teman seperti Rina. Dia setia kawan dan solidaritasnya juga tinggi. Rina sahabat baikku. Dia pacaran dengan Dimas, anak dari penyumbang dana terbesar pada yayasan. Senang rasanya bisa melihat Rina berpacaran dengan Dimas. Oh Tuhan, Dimas menyatakan cintanya padaku. Aku berusaha menolak Dimas secara halus karena aku tak mau mengkhianati Rina. Sebagai sahabat terbaikku, Rina akhirnya tahu bahwa Dimas suka sama aku. Rina malah menyangka aku yang mau merebut Dimas dari dia. Rina marah besar dan memutuskan persahabatan kami. Sebentar lagi ujian akhir, tapi aku tak pernah konsen untuk belajar. Semua ini gara-gara aku memikirkan masalah antara aku dan Rina dan Dimas. Aku tahu Rina pasti tetap mengira aku suka sama Dimas. Tapi semua itu salah. Aku tak akan mungkin mengkhianati Rina. Dia adalah sahabat terbaikku. Semoga saja dia tahu bagaimana perasaanku yang sebenarnya antara hubungan aku dan Dimas. Kiara. Rina! Lu gila, Rin. Gila. Dimas, aku pikir kalian... Cukup, Rin. Cukup. Kamu benar-benar tega, Rin. Aku memang pernah suka sama Kiara. Tapi dia nggak pernah suka sama aku. Kamu tahu kenapa? Karena dia nggak mau hianati kamu, Rin. Tapi apa yang kamu lakukan? Apa? Jangan, Rina. Kalau kamu melakukannya, berarti kamu melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kali. Maafkan aku, Rina. Semua ini karena aku. Dinda, kamu kenapa? Enggak, Bu. Saya enggak apa-apa. Sekarang semuanya sudah selesai.